Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas, tepatnya itu adalah jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang. Nah, di sini kami merupakan perwakilan dari tim Gaser, yang mana itu terdiri atas 3 orang anggota. Yang pertama adalah Noval Yandri, dan yang kedua adalah Yogi Saputra, dan saya sendiri itu Afenoni selaku ketua tim, dan juga Bapak Taufiko Opiadi PSD selaku dari pembimbing dari tim kami. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami lakukan, yaitu pada kategori lomba survei fotogrametri, yang mana kami beri judul adalah pemetaan kawasan pengembangan potensi wisata Gunung Nago. Nah, latar belakang kami mengambil Gunung Nago sebagai objek dari proyek kami itu adalah yang mana Gunung Nago ini merupakan daerah yang berada pada sebelah timur ujung Kota Padang, yang berada pada ketinggian 290 mdpl. Dan secara ekonomi masyarakat Gunung Nago ini masih tertinggal daripada perkampungan yang lainnya, dan juga walaupun dia rendah dalam ekonomi, tapi dia memiliki potensi yang cukup bagus, itu baik di bidang pertanian ataupun di bidang pariwisata. Dan juga kenapa kami mengambil latar belakang di Gunung Nago ini, itu dikarenakan daerah Gunung Nago ini dekat dengan kampus, sehingga yang bertujuan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yang mana adalah Universitas Andalas dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di sekitar kampus Universitas Andalas. Nah, ini merupakan dari potensi yang ada di Gunung Nago, yang mana potensi tersebut adalah dari puncak gunung atau dari puncak bukit Gunung Nago tersebut kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah yang disajikan oleh alam Gunung Nago, yaitu adalah tampak atas Kota Padang yang ditambah dengan sunset yang juga kelihatan laut dari Kota Padang tersebut. Dan juga pada malam hari kita juga bisa melihat keindahan dari Kota Padang. Baiklah, tujuan untuk kami sendiri dalam proyek ini adalah untuk pemetaan kawasan, yang mana pemetaan kawasan ini nantinya dapat dikembangkan oleh stakeholder terkait untuk dikembangkan ke proyek yang lebih besar lainnya, seperti adalah untuk pembangunan akses, yang mana di sini kami lebih menuju akses karena akses tersebut akan menunjang aspek-aspek yang lainnya untuk kemajuan dari Gunung Nago tersebut, seperti pariwisata, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah pertanian, yang keempat adalah pendapatan. Nah, di pariwisata itu sendiri bisa kita lihat dari slide sebelumnya, yang mana Gunung Nago bisa menyajikan bentuk ataupun landscape daerah yang cukup bagus, yaitu dengan sunsetnya dan dengan pemandangan lautnya dan juga pemandangan Kota Padangnya. Dan akses pendidikan ini adalah dengan adanya akses sekolah yang berada dekat Gunung Nago tersebut, masih siswanya tidak perlu lagi memutar untuk menuju ke sekolahnya, langsung saja untuk menuju akses yang telah dibuat baru tersebut. Yang kedua itu adalah pertanian, seperti di latar belakang tadi, yang mana Gunung Nago pendapatan dari masyarakatnya kebanyakan adalah pertanian dengan ladang pertanian yang ada di atas puncak bukit. Dan yang keempat, dengan adanya akses tersebut, kemudian mudahnya petani untuk mengakses jalan tersebut dan mudahnya untuk memasukkan barang dan juga membawa hasil tani dari ladangnya, sehingga efek domino kepada pendapatan dari masyarakat di sekitar Gunung Nago tersebut. Oke, next. Dan untuk proyek ini mungkin untuk mencapai apa yang tujuan kami capai, itu kami menggunakan sebuah sistem yang mananya itu adalah BIM, yang mana BIM ini adalah seperangkat teknologi untuk prosesnya berjalan secara kolaborasi dan integrasi dalam sebuah model digital. Yang sama kita ketahui bahwasanya di BIM ini untuk yang tujuannya adalah untuk berkesinambungan oleh penyambungan dari sebuah proyek, yang mana dari pemetaan kawasan ini bisa dikembangkan lebih baik oleh stakeholder terkait. Kemudian data yang harusnya kita punya untuk perencanaan pemetaan kawasan ini harusnya terlink dengan orang yang akan merencanakan selanjutnya. Dan maka dari itu kami menggunakan BIM supaya seperti tujuan BIM tadi adalah berjalan secara berkolaborasi dan integrasi sebuah model digital. Dan pada BIM ini itu akan memberikan keuntungan bagi kita, dikarenakan BIM itu intinya bukan dari B dan M, bukan dari building, bukan dari modelnya, tapi adalah informasi yang diberikan oleh BIM tersebut, yang mana informasi ini bisa kita manfaatkan untuk proyek tersebut agar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dan biar mudah untuk memberikan perencanaan yang lebih baik ke depannya.
Dan untuk proses yang telah kami lakukan untuk dalam pengerjaan proyek ini, itu yang pertama adalah pengambilan data ground control point, yang mana kami tersebar pada 5 titik yang kami manfaatkan pengambilan datanya dengan menggunakan GPS geodetik dengan metode post processing. Dan setelah pengambilan data dengan menggunakan GPS geodetik, itu kami langsung mengolah datanya dengan menggunakan software Spectra. Oke, software lainnya yang kami gunakan dalam project ini itu adalah 5 buah software. Yang pertama adalah MapPilot Easy, yang kedua itu adalah ArchiSoft Photoscan, yang keempat ArcGIS yang kelima Global Mapper, dan yang kelima itu adalah Context Capture. Nah, langkah selanjutnya adalah kami mengambil data lapangan, itu berupa data foto yang kami ambil di lapangan dengan menggunakan drone dengan bantuan software itu adalah MapPilot Easy. Di MapPilot Easy ini itu hanya bisa digunakan bagi pengguna handphone ataupun pengguna tablet yang berbasis iOS. Tapi kalau orang yang menggunakan Android itu mungkin bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti Pix4D dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di aplikasi MapPilot ini itu dapat membantu kita untuk pembuatan area terbangnya, sehingga drone akan terbang sesuai dengan area terbang sesuai dengan proyek yang telah dibikin di MapPilot tersebut. Nah, setelah pengambilan foto tersebut, maka hasil foto tersebut akan diolah menggunakan software ArchiSoft Photoscan. Nah, di software ArchiSoft Photoscan ini itu kita akan merender data hasil foto yang mana itu dapat menghasilkan data DEM-nya, data ortofotonya, data hasil render yang lainnya, dan juga pada software ArchiSoft Photoscan ini kita bisa mengubah data DSM langsung menuju ke data DTM. Nah, setelah kami melakukan render dengan software ArchiSoft Photoscan, itu langkah selanjutnya itu kami yang membuat 3D modelingnya. Nah, sebenarnya untuk data 3D modeling ini bisa dimanfaatkan langsung dengan mengekspor data point cloud yang ada di ArchiSoft Photoscan tadi, dan lalu dimasukkan ke dalam software Context Capture yang langsung diolah menjadi data 3D modelingnya. Namun kali ini kami mengalami kendala yang mana kendala tersebut terjadi error saat memasukkan data point cloud dari ArchiSoft ke software Context Capture. Namun untuk solusi dari yang kami lakukan adalah melakukan renderan terbaru di software Context Capture tersebut sehingga menghasilkan data 3D modelingnya. Nah, setelah data 3D modelingnya kami bikin dan juga software dan juga pengolahan data menggunakan software ArchiSoft itu selesai, maka langkah selanjutnya itu adalah pembuatan peta. Nah, dalam pembuatan peta ini kami menggunakan 2 buah software yang namanya itu adalah Global Mapper dan juga ArcGIS. Nah, yang pertama itu saya akan membahas software Global Mapper tersebut. Nah, di software Global Mapper ini itu kami memanfaatkannya untuk membuat kontur, dan yang kedua adalah mengubah format gambar, dan yang ketiga adalah mengubah data DSM menjadi DTM. Nah, namun yang data DSM dengan DTM ini tidak kami lakukan di Global Mapper, kami lakukan di ArchiSoft Photoscan. Dan untuk melakukan pengubahan data dari DSM ke DTM di Global Mapper itu lebih mudah lagi dengan cara mengekspor point cloud yang ada di Context Capture lalu dimasukkan ke dalam software Global Mapper, dan kemudian data yang seperti pohon-pohon dan rumah-rumah yang ada tersebut dihapus menggunakan software Global Mapper tersebut sehingga menjadikan datanya dari DSM menjadi DTM. Dan juga kami memanfaatkan Global Mapper ini untuk mengubah format gambar, yang mana pada proses pengerjaan proyek tersebut kami mengalami kendala yang mana data dari ortofoto yang terlalu besar sehingga dengan spek komputer yang tidak memadai itu menjadi berat, sehingga data gambar yang hasil dari software ArchiSoft tersebut harus diubah lebih kecil dengan format ECW, yang mana kami menggunakan Global Mapper untuk mengubah format ekstensi dari gambar tersebut. Dan kemudian kami menggunakan software ArcGIS, yang mana di software ArcGIS ini itu kami lebih memanfaatkan untuk membuat peta kelerengan, membuat kontur, melakukan visualisasi gambar, dan juga layout gambar. Nah, semua layout gambar yang kami sajikan itu menggunakan software ArcGIS karena lebih mudah dalam penyajian dan bentuknya juga lebih menarik dibandingkan dengan software-software lainnya. Dan juga dalam ArcGIS ini kami juga menambahkan itu adalah peta kelerengan dari bentuk daerah tersebut, sehingga kami dapat menyajikan semua data-data yang berbasis dengan pemetaan kawasan yang di daerah Gunung Naga tersebut. Nah, berikut merupakan hasil dari proyek kami. Yang pertama adalah peta rasternya,
yang bisa dilihat bahwasanya garis warna kuning tersebut itu merupakan adalah rencana jalan yang akan dibangun, dikarenakan yang kuning tersebut itu merupakan jalan yang sudah ditempuh oleh masyarakat, tapi aksesnya masih dalam bentuk akses yang jalan setapak dan tanah. Yang kedua, itu adalah hasilnya adalah itu bentuk peta vektornya yang digitasi di software ArcGIS. Yang berikutnya itu adalah data DEM-nya yang merupakan data yang diekspor dari hasil pengolahan di ArcGIS tadi, dan kemudian disajikan dalam bentuk peta di software ArcGIS tersebut. Yang keempat, itu adalah peta kelerengan, dan yang kelima itu adalah peta kontur, dan yang keenam itu adalah 3D modeling. Nah, untuk 3D modeling ini bisa terlihat bahwasanya kita dapat melihat secara langsung, secara visual bentuk dari daerah tersebut, yang mana dengan adanya 3D modeling ini kita bisa melihat di mana tempat yang akan kita rencanakan untuk melakukan pembangunan sebuah proyek, baik itu akan kita pengembangan jalan, atau kita pengembangan daerah pariwisatanya, atau bangunan yang lainnya. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya terlihat bahwasanya ada kayak gundukan tanah ataupun bukit-bukit ataupun kontur dengan yang perbedaan tinggi dan cukup tinggi, yang mana bisa dilihat di situ ada jalannya, ada tebingnya, dan juga ada rumah-rumah yang berada di sekitarnya, sehingga kita dapat melihat, menganalisis apa saja kendala-kendala yang mungkin akan datang untuk kalau sebenarnya proyek ini dilanjutkan ke tahap yang lebih besar nantinya, baik itu jalan ataupun perencanaan lainnya yang akan diproses dengan software lainnya yang saling terintegrasi dengan data yang disajikan dengan pemetaan kawasan ini. Nah, namun dalam melakukan proyek tersebut kami mengalami beberapa kendala, yang mana kendala ini menjadi penghalang juga di pengerjaan proyek tersebut, yang mana itu yang pertama adalah spek komputer yang masih kurang memadai, sehingga untuk pengerjaannya itu mengalami terkendala karena sedikit lebih lama pengerjaannya dikarenakan spek yang tidak memadai. Dan untuk data untuk yang berikutnya itu masalah-masalahnya itu adalah seperti cuaca yang buruk dan juga sinyal yang buruk di sana dikarenakan lokasi pengambilan fotonya cukup susah. Dan yang berikutnya itu adalah kami tidak memiliki alat untuk penunjang lainnya seperti alat GPS. Namun untuk solusi yang kami berikan itu adalah dengan cara seperti yang tadi, dengan spek komputer tadi yang tidak memadai, kami menggunakan file yang telah diekspor menggunakan file yang lebih kecil, sehingga bisa dimanfaatkan dengan spek komputer yang cukup. Dan berikutnya itu seperti alat yang tidak ada, itu mungkin kami meminjam kepada pihak swasta, itu selaku konsultan perencana yang ada di Kota Padang. Nah, dari proyek yang telah kami lakukan, keunggulan dari BIM ini apabila kita menggunakan BIM dibandingkan dengan kita melakukan pengukuran 3D untuk pemetaan kawasan yang cukup besar, yang mana pada proyek ini itu Gunung Nago ini kami melakukan pemetaannya seluas 60 hektar. Nah, kalau sebenarnya kita menggunakan yang namanya pengukuran 3D ke lapangan sendiri, itu rasanya pertama datanya tidak komplit. Kalau sebenarnya kita menggunakan misalnya aplikasi lainnya seperti Google Earth ataupun data lainnya, mungkin datanya itu dengan ketelitian yang cukup rendah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sebenarnya kita melakukan pengukuran 3D itu mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga efek dominonya itu adalah dana yang cukup besar, dan juga kita lebih menggunakan banyak orang. Sedangkan kalau kita menggunakan BIM pada proyek pemetaan kawasan ini, itu kita akan dapat mempersingkat waktu dalam pengerjaan, yang mana pada waktu pengerjaan ini itu akan lebih singkat, dikarenakan kita tidak perlu menghabiskan waktu, cukup hanya dengan menerbangkan drone paling lama itu sekitar 20 menit, dan data yang kita dapatkan bisa lebih banyak dan nantinya itu dan lebih detail juga. Dan yang keunggulan keduanya adalah mengurangi jumlah pekerjaan. Nah, misalnya kita melakukan pengukuran 3D, otomatis kita butuh orang untuk membuka jalan ataupun butuh orang untuk melakukan pengukuran yang megang rambu dan sebagainya macamnya. Dan juga kalau dengan kita menggunakan drone, itu kita cukup dengan orang yang beberapa orang, seperti di tim ini ada 3 orang yang dapat mengerjakan sebuah proyek pemetaan kawasan. Yang ketiga adalah mengurangi biaya dalam pengerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, dengan kurangnya orang dan sedikitnya waktu, otomatis dananya juga akan lebih kurang. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan dalam proyek. Dikarenakan dengan minimnya dana yang dikeluarkan, maka proyek tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena dengan disingkat dengan waktu dan juga variabel lainnya seperti jumlah pekerja.
Dan dengan pengerjaan lainnya itu adalah mengurangi risiko dalam proyek. Dikarenakan kita sedikit memakai orang dan kita sedikit di lapangan, sehingga risiko dalam kecelakaan kerja itu lebih sedikit. Dikarenakan kita hanya sedikit atau waktunya cuma sebentar di lapangan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari proyek ini itu adalah dengan kita menggunakan BIM itu dapat mempersingkat waktu pekerjaan proyek, dapat menyelesaikan kesalahan konstruksi pada proyek yang karena kita dapat melihatnya secara visual terlebih dahulu, dan kita dapat menganalisa bagaimana efek-efek dari pengerjaan kalau seandainya kita mengerjakan sebuah proyek dengan lokasi yang seperti ini, ataupun dengan kita melihat bagaimana dari bentuk wilayah dari proyek tersebut. Yang kedua adalah dengan terhubungnya dengan adanya BIM ini, kita dapat melihat bentuk 3D dari daerah proyek yang telah kita lakukan. Dan yang berikutnya, dengan saling terintegrasinya software BIM itu akan memudahkan kita dalam perencanaan berikutnya dengan untuk pengembangan proyek yang lebih besar nantinya. Dikarenakan antara software dengan software lainnya itu saling terikat, dan hasil yang kita hasilkan dari pemetaan kawasan ini bisa dikembangkan pada bidang lain, seperti apakah itu jalan, apakah itu pengembangan perwisatanya, atau tata ruangnya, atau lain sebagainya. Dan berikutnya, dengan saling terhubungnya BIM dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas dari hasil pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah bisa meminimalisir biaya pada proyek, karena BIM dapat mempersingkat waktu pengerjaan dan dapat mengurangi jumlah pekerja dalam satu pekerjaan tertentu. Nah, intinya dengan kita menggunakan BIM, otomatis kita akan minim terhadap orang yang akan mengerjakan dan singkat waktu yang akan kita kerjakan, sehingga akan meningkatnya pendapatan dikarenakan minimnya dua variabel tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian dari presentasi dari kami, dan itulah hasil dari proyek yang kami lakukan, itu tentang pemetaan kawasan untuk pengembangan wisata daerah Gunung Nagu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.